ketika harganya 375 sih gue kadang mikir kok bisa-bisanya dijual 375. Ini masih layak loh dijual 500 ribuan. Untuk kualitas yang sama, dijual di brand yang berbeda, ini akan lebih mahal. Misalnya kita bandingkan dengan brand Array, ini harganya 525 nih, atau 545. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Udah lama banget tau gue udah nggak nge-review sepatu khusus satu video kayak gini. Makanya sekarang gue kedatangan sepatu nih sebenarnya. Dan ini sepatu ini tuh dari Zlatan Adventure nih. Yang dari kemarin nanyain gue, Bang, kok lu nggak muncul lagi sih di channelnya Zlatan Adventure? Kenapa Bang? Ya gue masih kolaborasi sebenarnya. Cuman sekarang baru ada kesempatan lagi untuk ngebuat video dan produknya ini dari Zlatan Adventure. Nah, kemarin pas gue datang ke Zlatan Adventure, gue nemu nih sepatu Moxawear yang baru, artinya baru dijual oleh Zlatan. Kalau Zlatan tuh dulunya ngejualnya hanya Reality, seri Reality, terus serinya Enlighten, terus Prison. Nah kalau sekarang ini seri yang lebih murahnya dari Moxawear nih. Nah ini adalah serinya Breathe SU nih kalau tulisan di serinya ya, Breathe SU. Dan ini tuh ada 3 warna. Yang gue pegang ini nih warna grey yang dikombinasikan dengan warna yellow nih di bagian midsole sini nih, perpaduan warnanya. Terus ada black dicampur Tosca, ada black dicampur grey. Tapi kalau namanya sih, oh iya ya black grey ini. Jadi untuk si warna grey-nya hanya di bagian midsole-nya aja nih. Gue tertarik sama sepatu ini karena ini bisa jadi pilihan buat lu para pemula atau lu yang selama ini mungkin memakai sepatu-sepatu dari SNTA atau dari Air Protect yang harganya itu ya relatif lebih murah lah, sekitar 300 ribuan. Dan ini sepatu yang paling murah dari artikel-artikelnya Moxawear. Ini harganya itu 375.000. Dan dengan harga 375.000 lu dikasih kayak tampilan yang ganteng banget sih. Parah nih, ganteng banget nih, lu lihat nih. Moxawear ini selain memperhatikan teknologi yang digunakan, tapi dia juga memperhatikan gimana caranya biar sepatu ini ketika dipakai itu tetap keren lah, tetap stylish. Makanya untuk si Moxawear ini sekarang jadi pilihan, jadi alternatif pilihan ketika lu nyari sepatu yang murah tapi mempunyai teknologi yang sangat-sangat cukup lah untuk kategori di sepatu gunung Indonesia. Kita bahas dari bahan yang dipakai ini. Untuk warnanya hanya 3 kalau yang dijual di Zlatan, tapi kalau emang di websitenya ada lumayan banyak pilihan warna. Cuman mungkin ini yang lagi ready untuk pilihan warnanya. Kita ngebahas dari teknologinya dulu. Teknologi yang ditampilkan di sini adalah teknologi lightweight atau lebih ke ringan untuk sepatu ini, dan teknologi brake system. Untuk teknologi brake system itu berada pada bagian outsole-nya, nanti gue jelasin juga. Cuman kita buktikan dulu untuk teknologi lightweight-nya. Artinya ini sepatunya ringan. Di sini gue ada timbangan nih. Kita timbang dulu. Untuk berat real dari sepatu ini tuh berapa sih? Dan ini tidak ada tanah sama sekali di bawahnya. Jadi ini emang real aja sepatu atau berat dari sepatu ini tuh berapa gitu. Jadi nggak sampai 1 kilo. Termasuk ringan lah untuk sepatu yang beratnya itu di bawah 1 kilo. Jadi ketika Moxawear bilangnya sepatu gua ringan nih, sepatu gua lightweight nih untuk teknologinya, ya memang karena memang untuk berat dari sepatu ini hanya 940 gram aja. Oke, itu untuk teknologinya. Terus kita lihat di bagian uppernya dulu nih. Untuk di bagian uppernya dulu. Untuk di bagian uppernya ini memakai 3 bahan nih sebenarnya, atau lebih tepatnya memakai 2 bahan karena yang satu laginya itu lebih ke perlindungannya. Untuk bahan yang dipakai, bahan utama yang dipakai di sini pakai bahan suede di sini nih, pakai bahan suede. Ini yang warna abu-abu ini dari depan sini terus ke pinggir sampai belakang sini nih. Yang warna abu-abu ini memakai bahan suede. Dan yang selalu gua salut dari Moxawear ini, ketika memakai bahan suede atau ketika melihat bahan suede yang disuguhkan oleh Moxawear ini, lembut banget, rapih banget gitu. Kayak premium banget lah, menambah kegantengan dari sepatu ini. Makanya ketika lu lihat langsung kayak gini, ini harga 375 nih, yakin nih. Soalnya tampilnya ganteng banget. Terus kalau kita lihat ke bagian yang warna hitam ini bukan memakai bahan suede. Karena ini dipadukan dengan bahan double mesh. Jadi ada 2 bahan suede dan bahan double mesh di sini nih.
Jadi double mesh itu semacam jaring, tapi untuk komposisinya ini lebih padat karena double gitu kan untuk si meshnya nih. Untuk di bagian depan sini memakai PU2 cap. Jadi di bagian yang hitam sini, ini bagian luarnya ini semacam bahan rubber nih, karet gitu. Cuman di bagian depannya sini dikasih perlindungan yang lumayan keras nih. Jadi ketika bagian depan sini kan jari-jari lu nih, ketika berbenturan dengan batu atau bahan-bahan keras, ini akan dilindungi. Karena memang di bagian depan sini udah ada teknologi PU2 cap untuk di bagian depan sini. Plus di bagian belakangnya ada di bagian back counter di sini nih. Jadi di bagian depannya ini keras untuk melindungi jari kita. Di bagian belakangnya pun keras untuk melindungi kestabilitasan dari tumit kita. Artinya ketika lu memakai sepatu ini atau ketika kaki lu masuk ke sepatu ini untuk kestabilan dari lu mungkin memakai sepatu ini tuh akan terjaga karena di bagian depan sama bagian belakang sini udah dipastikan ya bener-bener terlindungi. Dan memang ketika lu membawa beban carrier yang beratnya itu bisa 15 kilo atau 20 kilo, ini akan benar-benar terbantu. Jadi fungsi dari two cap ini dan back counter ini untuk menjaga keseimbangan tubuh lu. Jadi mengurangi tergelincir juga, atau mengurangi ketika lu misalnya pakai sepatu ini kadang suka tergelincir ke kanan dan ke kiri, ini diusahakan tidak terjadi lagi karena memang benar-benar dilindungi nih untuk di bagian depan sama di bagian belakangnya. Sepatu ini murah, tapi tidak meninggalkan teknologi yang seharusnya dipakai di semua sepatu-sepatu gunung yang dijual di Indonesia. Makanya untuk si keamanan dari sepatu ini udah benar-benar terpenuhi lah. Yang terutama di bagian depan sama di bagian belakang sini. Ada PU2 cap sama back counter di sini nih. Untuk bagian depannya sih itu kayaknya sih udah ideal banget lah untuk sebuah sepatu. Nah, pertanyaannya pasti lu nunggu statement dari gua. Sepatu ini waterproof atau tidak, Bang? Sepatu ini tidak 100% waterproof karena memang di sepatu ini tidak dilapisi dengan membran waterproof yang dipakai oleh sepatu Mockjawer lainnya kayak Reality, kayak Prison itu memakai membran waterproof. Kalau ini tidak memakai membran waterproof. Ini sepatu yang harga terjangkaunya lah dari kelas Mockjawer, makanya mungkin ketika harganya 375 ya lu tidak mendapatkan membran waterproof di sini untuk di bagian atasnya. Tapi kalau hujan-hujan gerimis, kalau musim panas gitu kan, ini aman banget gitu kan untuk dipakai ke gunung-gunung Indonesia. Terus kita ke bagian detail penting nih di bagian hook eyelet di sini nih. Jadi di bagian hook eyelet ini menjadi satu kelebihan juga ketika sepatu ini terbilang harganya murah, tapi di bagian atas ini tetap memakai metal hook eyelet nih di sini. Terus di bagian dalamnya juga udah memakai ring eyelet juga. Jadi kemungkinan ketika penguncian tali sepatu di sini akan lebih mudah nih, karena ketika lu memakai sepatu gunung itu benar-benar harus sampai atas di kuncinya atau diikatnya. Jadi untuk hook eyelet ini lebih membantu untuk merekatkan sepatu ini yang menempel nantinya ke kaki kita. Terus untuk di bagian talinya ini lumayan tebal sih. Ini 3 mm nih untuk si ketebalannya dari shoelace ya, shoelace atau lebih kita kenalnya tali sepatu nih di sini. Dan untuk di bagian dalamnya pun udah memakai soft inner mesh, jadi ketika nempel di kaki ya bener-bener nyaman aja gitu, nggak ngeganggu. Jadi diperhatikan banget nih setiap detail dari bagian upper dari si Mockjawer. Jadi ketika harganya 375 sih gue kadang mikir kok bisa-bisanya dijual 375. Ini masih layak loh dijual 500 ribuan. Untuk kualitas yang sama dijual di brand yang berbeda, ini akan lebih mahal. Misalnya kita bandingkan dengan brand Array, ini harganya 525 nih atau 545. Kalau si Mockjawer ini makanya ya lu ketika dikasih sepatu kayak gini dengan harganya 375, ini wajib jadi pilihan banget sih. Karena kalau kita bandingkan atau kita compare dengan brand lain, ini akan jauh lebih mahal dijualnya. Kalau Mockjawer masih berbaik hati menjual dengan harga murah nih. Oke, itu untuk bagian uppernya. Untuk bagian uppernya sih cukup banget. Terus kita ke bagian insole ya, insole nih. Bagian insole di sini. Jadi bagian insole-nya bisa lu copot kayak gini. Yang pertama untuk memudahkan penyucian sih. Karena ada beberapa sepatu gunung yang ketika lu mau membersihkan bagian insole-nya ini tidak bisa dicopot dan akhirnya ya udah keringnya itu agak lama. Makanya untuk si bagian insole dari Mockjawer ini bisa dicopot dan mudah untuk penyuciannya. Di sini memakai busa yang lumayan tebal, sebetulnya nggak terlalu tebal juga, tapi cukup lah untuk si ketebalan dari si insole ini.
dan di bawahnya ini ada kayak teksturnya ini. Ini teksturnya ini bukan sekedar gaya-gayaan aja biar keren. Ini tuh agar menghasilkan sirkulasi udara yang baik gitu. Jadi ketika kaki lu berlama-lama di dalam sepatu ini tidak menimbulkan bau yang berlebih gitu. Makanya untuk si bagian bawah dari insole ini didesain agar udaranya ini mudah atau sirkulasinya ini ya tetap lancar lah untuk dikeluarkan dari dalam ke bagian luar sini. Oke, dan kalau kita lihat bagian dalam itu langsung kelihatan dasarnya di sini. Untuk bagian uppernya cukup sih kita beralih ke bagian midsole, artinya dari bagian tengahnya nih. Dari kita sebelum nanti ngebahas bagian outsole, kita ngebahas dulu untuk bagian tengahnya yaitu midsole. Bagian yang penting juga dari sebuah sepatu, bukan penting juga malah ya penting banget gitu. Karena untuk di bagian ini apa ya berpengaruh pada bantalan yang nanti kita rasakan pada sepatu. Oke, untuk midsole-nya yang warna kuning ini nih. Warna kuning ini sampai belakang, terus sampai pinggir lagi, melingkar lah. Nah, untuk si midsole-nya ini udah memakai pylon midsole. Jadi ketika lu tekan kayak gini, ini akan menghasilkan bantalan yang empuk, dan tentunya ketika kaki lu nginjek si midsole ini, ya ini akan menghasilkan apa ya? Menghasilkan bantalan yang ngebuat ketika lu jalan atau loncat mungkin dari jalur yang lebih tinggi atau loncat di bebatuan gitu, yaitu akan tidak terlalu shock gitu kaki kita untuk merasakan hentakan kaki kita sendiri. Makanya untuk si pylon midsole ini dibilangnya cukup lah untuk sebuah sepatu yang memakai midsole di bagian sini. Jadi bantalannya itu mengurangi hentakan kaki kita yang biasanya menyebabkan sakit. Bagian terakhir ini yang salah satu diunggulkan juga. Karena untuk sepatu ini kan teknologinya ini lightweight dan brake system. Nah, brake system ini ada pada bagian outsole dari sepatu Moxawear seri Breed ini. Kita lihat untuk di bagian bawahnya ini memakai bahan rubber, dan ini udah memakai outsole-nya Dynagrip. Outsole Dynagrip ini biasa dipakai oleh sepatu-sepatu dari Karrimor, sepatu-sepatu dari import, dan si Moxawear juga udah menggunakan outsole Dynagrip di sini. Nah, untuk Dynagrip lo bisa lihat untuk si teksturnya kayak gini. Terus kita lihat ke bagian brake systemnya sebelah mana, Bang? Brake systemnya ini sebagian di bagian belakang sini nih. Jadi brake system ini fungsinya untuk melakukan pengereman yang optimal ketika lu ingin berhenti di jalur-jalur tanah nanti di gunung. Lu tinggal ditekankan saja di bagian tumit belakang sini ke tanah kayak gini. Nanti untuk di bagian outsole-nya akan melakukan pengereman yang maksimal di bagian belakang. Jadi ketika mungkin lu takut licin di gunung-gunung, ya ini udah ada brake systemnya, jadi nggak bakal licin nih untuk di bagian belakang sini. Karena memang gue pernah dulu memakai sepatu dari Moxawear juga. Iya, itu tuh seri Reality yang baru, yang warna grey kayak gini juga. Dan ketika gue waktu itu melakukan pengereman, ya itu emang bener-bener nggak licin. Jadi lumayan membantu lah untuk di bagian belakangnya ketika melakukan pengereman. Kalau emang lu mau lihat video itu, udah gue ada di sini aja, nanti gue cantumin untuk videonya. Jadi ketika gue mencoba sepatu itu tuh tidak licin nih untuk si Moxawear Reality waktu itu. Karena kalau terus pasti ada yang bilang, terus Bang bagusan mana Bang untuk outsole dari Moxawear Reality dan Moxawear yang Breed ini? Sama. Kalau kualitas outsole-nya ini sama, hanya yang membedakan itu dari membran waterproof. Untuk seri Reality itu mendapatkan membran waterproof, untuk seri Breed ini tidak mendapatkan membran waterproof. Jadi untuk kualitas outsole-nya sama aja dari hampir semua sepatu yang diproduksi oleh Moxawear. Kalau emang lu suka dengan sepatu ini, stoknya lagi terbatas banget, lu langsung klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Lu langsung sikat aja, itu langsung nge-link ke tokonya Jelatan Adventure. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Jelatan Adventure, jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube-nya Jelatan Adventure, karena di situ juga ada gua juga yang gua nge-review juga di video-video sebelumnya. Kalau emang lu mau mencari barang-barang yang lain, lu bisa kunjungi di channel YouTube-nya Jelatan Adventure. Udah gua cantumin linknya di deskripsi video ini. Oke, thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk share, like, sama subscribe juga. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.